Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala jazili nawalih wa ala wasi'i ifdalih wa nusalli wa nusallim ala afdali khalqih wa akrami ibadihi alaih habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang sami-sami kula kali panjenengan sedaya mulyakaken lan ditaati lan dihormati para habaib sing wis ngalih kabeh. Leres nggih? Kari kula dhewean. Mugi-mugi Kanjeng Nabi kak ngalih dari dengkol, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kerasan di majlis-majlis yang sampean istiqomah insyaallah. Banyak dari para sesepuh habaib Diatul Jannah, Habib Thaha Muhdhar yang sudah disebutkan nama-namanya. Semoga para habaib kita, tokoh masyarakat kita, ustadz kita, khadimul majlis, martuaku dewe, Abdurrahman Barakbah, semoga panjang umur, sehat wal afiat, putuwe nambah. Amin ya rabbal alamin. Dan Ustadz Hasan sebagai panitia ataupun khadim majelis Riyadhul Jannah Kordes Dengkol, dan tidak lupa segenap hadirin hadirat yang nabuh terbang, yang cek sound dan lain sebagainya. Semoga tak terkecuali semua dari kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mentakdirkan kita, memudahkan kita kumpul di majelis sholawat, kumpul di majelis taklim di taman-taman surga di dunia. Mugi-mugi ditakdiraken sakit kempal kali Kanjeng Nabi, sholawatan ambek Kanjeng Nabi, hadir maulidi Kanjeng Nabi, hadir majelis taklimi Kanjeng Nabi di Riyadhul Jannah yang ada di akhirat. Amin ya rabbal. Sampun geringgingen apa dereng? Sampun apa dereng? Saestu. Nggih, alhamdulillah. Tadi saya habis maghrib rutinan, habis isya pengajian. Kak kok bermulai, kate mulai maneh engko telat, langsung dibabas nang dengkol. Alhamdulillah, baru pertama kali ini saya kepanggih kali jamaah majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah Kordes Dengkol. Tak kira no elek-elek tapi ternyata ganteng-ganteng. Tak kira no pesek-pesek ternyata mancung-mancung. Mugi-mugi tambah ayu kabeh, mugi-mugi tambah ganteng kabeh, mugi-mugi suga dunya sugi akhirat. Sempuntene sing kathah nggih, kula dadi mantune Habib Abdurrahman Barakbah iki sampun hampir 5 tahun. Tapi ket iki nang Kordes Dengkol. Ya Allah, dosa iki. Ustadz Hasan iki dosa. Ya Allah, kepingin kita silaturahmi sama orang-orang sini. Saya kedua kalinya ke Dengkol. Pertama itu ada undangan di sebelum masuk pager, selamat datang di Desa Dengkol. Itu ada jualan bangunan. Itu saya sering pengajian di sana. Yang kedua kalinya itu masuk ke Dengkolnya. Alhamdulillah senang sekali kita pada malam hari ini bisa silaturahmi, saling kenal mengenal, saling bermuwajahah. Niatnya bukan untuk rasan-rasan. Gini apa mboten? Niatnya bukan ingin dapat kopi, niatnya bukan ingin untuk dapat makanan, niatnya bukan ingin untuk mendapatkan apapun dari perihal dunia. Tapi yang kita harapkan apa kira-kira? Syafaati Kanjeng Nabi, rahmati Gusti Allah, berkahi urip, lancari urip, saged umroh, gini apa mboten? Saged haji. Semua itu insya Allah bisa kita dapatkan selama kita celak kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kathah sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka alhamdulillah, wajib kiranya kita syukur atas pemberian dari Allah yang tiada duanya.
Tidaklah Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tak terkecuali hadiah sebesar, semulia, seistimewa, seluar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paling mulianya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir bayi yang dilahirkan oleh seorang ibunya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia makhluk setampan, semulia akhlaknya, setawadhu, rahmat dan semua sifat-sifat yang baik yang kemuliaannya, keluar biasaannya melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah sedaya umat Nabi Musa, kalah sedaya umat Nabi Isa, kalah sedaya umat sinten mawon dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Melainkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dicintai kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib kiranya menyebutkan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh Bu? Pak, kita ini sudah hampir belum masuk di akhir zaman, tapi sudah hancur kayak gini zamannya. Kita sudah hampir masuk di akhir zaman. Banyak tanda-tanda akhir zaman yang dicantumkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang belum terjadi kejadian tadi. Akan tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang bakal terjadi. Kita sudah hampir masuk di zaman-zaman tersebut. Maka alat dan bedilnya setan, senjatanya iblis untuk memporak-porandakan iman umat Nabi Muhammad adalah dengan sumpeknya hati, dengan rasa kegundahannya hati. Masalah rumah tangga mungkin apa mboten, ojo nggih tok ae jenengan, mosok sampean tukaran bendino mboten nggih. Tapi namanya rumah tangga pasti ada masalah, pasti ada lika-likunya. Mas yo Habib, Mas yo Habib, Mas yo Kiai, Mas yo Kiai, Mas yo Gus, Mas yo Gus. Selama dia manusia pasti duwe karep, pasti duwe masalah siapapun dia. Semakin dicintai oleh Allah, semakin dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau sabar napa mboten, mau kuat atau tidak, tetap mau menjalani, menerjang masalah tersebut sehingga selesai atau tidak. Masalah ekonomi kerjaan, akeh wong sambat di PHK, akeh wong sambat, Beb wingi kula ngisi ten Dengkol agak sana. Di suatu majelis taklim, kakak langsung sambat Pak, mari makan-makan kita ngopi makan. Beb, kula butuh sak rezeki dareng Gusti Allah niku wonten. Tapi mboten cekap, Beb. Anak kula kalih, bojo siji tapi kaya bojo loro. Karepe akeh, paling seneng ndek omahe ku nyekel HP ambek scroll Shopee. Kapan gratisan, kapan angsal promo? 11 12 12. Jadi tanggal 12 bulan Desember itu promo sale itu banyak. Bojo siji tapi rasane pengeluarannya kayak bojo loro. Dapat gaji saya, Beb, tapi gak cekap. Mboten cekap. Dia merasakan kegundahan, kesumpekan. Masalah ekonomi, yang pertama kan masalah rumah tangga, ekonomi, pendidikan, iki ruwet anak-anake. Seneng berot imbang majelis taklim. Oh, som tak berot dengkol. Seneng luwe seneng berot timbang majelis taklim. Lho sak karepe sampean berot. Abe karnaval sak karepe iku budayane jenengan leres nggih sak karepe wis, tapi ojo sampai ngaco tekan majelis taklim. Nanti di hari kiamat yang ditanyakan oleh Allah bukan kon hadir berot ta. Yang dihadirkan ditanyakan apa? Kon cinta mbek wong alim dah. Tahu hadir majelis para yai dah. Tahu ngalah berkah majelis, tahu sholawat ambil kanjeng Nabi. Yang menyelamatkan kita ya seperti aktivitas seperti ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Ngaji, sholawatan, moco Al-Quran, gati nang wong tuwa, sembayang, li iso jamaah, di iso paling ngarep, ojo mendahului imam tapi. Apapun bekal yang bisa kita bawa untuk menuju keselamatan akhirat, ayo kesempatan di sisa umur kita ini. Jenenge menungso iku imane iso naik juga bisa turun. Jenenge menungso. Bukan nabi, bukan malaikat. Karena iman itu ada 4 macam. Sing pertama nambah terus gak tahu kalong. Imane sinten?
para anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling kuat imannya. Karena musibahnya paling besar, cobaannya paling besar, ujiannya paling besar, umatnya paling gudo, umatnya paling akeh, mulai diutus 1446 tahun yang lalu bahkan lebih sampai di akhir zaman, semua dari manusia yang hidup semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat nabi-nabi dahulu diutus kepada kaumnya, diutus nang wong Malang, diutus nang wong Surabaya, diutus kepada kabilah fulan. Tapi kalau Nabi SAW diutus kepada semua ras, semua golongan, semua negara. Arabe, Jawane, Cinoe, napa malih? Afrikae, sinten mawon. Mereka punya nabi. Nabi mereka adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dibagi dua. Ada yang umat yang memenuhi panggilan Nabi Muhammad sehingga mereka masuk Islam. Kata 10 kali panjenengan sedaya. Ada lagi umat yang sombong, enggan untuk menerima panggilan Nabi SAW sehingga mereka tetap menganut agama kafir. Nasoro, Yahudi, Konghuju, Bunda, Hindu dan lain sebagainya. Yang mana kita sudah diberikan kemuliaan oleh Allah menjadi manusia, hambanya Allah, umat Kanjeng Nabi, angsal agama Islam. Perlipat ganda nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada umat ijabah yang memenuhi panggilan, ada umat dakwah, umat yang belum masuk ke golongan Islam. Para nabi dan rasul adalah manusia yang terus bertambah imannya. Semakin dekat dengan kematian, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak pernah turun, selalu bertambah. Itu para nabi dan rasul. Ada kalanya yang kedua, iman itu yo gak nambah, yo gak kalong. Sinten? Para malaikat. Malaikat Jibril, Israil, Israfil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik, ambil siapa maneng? Mikail, Israfil, Israil, kabeh wis ya. 10 yang wajib kita hafalkan. Sopo sing gak hafal jenengi malaikat 10 soalnya wajib kita imani. Lho Beb, malaikat mek 10 tak? Ndasmu. Wonten kathah. Banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala, apalagi malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk menghadiri majelis jenengan. Innalillahi malaikatun sayyahin yaltamisuna majalisad dzikr. Dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat, sebagian malaikat itu memiliki tugas untuk hadir mencari majelis dan hadir bersama orang-orang yang hadir. Itu namanya malaikat sayyahin, malaikat seneng bolang. Kudu bolang nang Malang Selatan, ngalor ngidul, dolin mboten, ngapel mboten. Mencari majelis taklim untuk dihadiri. Sebelum mereka pulang berdiri dari majelis dan pulang ke rumahnya, nada munadin fis sama, ada suara di langit yang alhamdulillah kita tidak mendengarkan, tapi kita sudah mendengarkan itu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengarkan suaranya bakal kabur, bakal ngilang. Apa? Ankumu min majlisikum, kumu ila bughiyatikum fa inna dunubakum qad buddilat ila hasanat. Bangun kalian dari majelis kalian. Dosa diampuni oleh Allah. Apapun yang kalian minta di majelis tersebut sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono sing langsung dikei kontan, ono sing ndek pending. Nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Kalaupun enggak diberi apa yang kita minta di dunia, kita tidak bakal luput mendapatkan pahala berdoa kita kelak di hari akhirat. Maka tidak ada ruginya, tidak ada sia-sianya. Orang yang duduk masih rada gringgingen, gini pemboten Bu? Masih rada seyek kekeri, gak ono sendenan soalnya. Iki sing kula mangkani tangeleten Ustaz Hasan. Biasanya pirang jam ceramai, upip 15 menit ae. Ojo lebih tekan setengah jam. Gak sampean tok sing kesel, sing ngecuwes yo kesel. Tapi Masya Allah, Riyadul Jannah niki luar biasa. Saya mulai kecil itu mesti mengikut Riyadul Jannah pusat zamannya Gus Rohim. Yang orang-orang lama pasti ngetunututi Gus Rohim, pasti kenal sama Gus Rohim. Mulai kecil saya diajak sama orang tua saya. Wah, berangkat maghrib, disusul maghrib mulai jam 1.
Sekolah aku loh SDI niku sam ambek ngiler dek kelas. Senene ambek wong tuane, ambek gurune. Weh, rap-rap. Nang di kono turu ae dek kelas. Tadi malam ngapain? Ya diajak majelis. Wis, gak kat hadir majelis. Fokus sholat, fokus hadir sekolah biar paham apa yang diucapkan. Kecuali kalau besoknya hari libur. Nah, sampean podo hadir majelis taklim ojo subuhne amblas. Subuhne digabung ambek sembayang duha. Wonten apa mboten? Kathah napa seketik? Hadir ta wonge? Mboten insyaallah nggih. Hadir belayan sembono hadir mugi-mugi angsal barokah majelis sembayang tangi wengi jam 2 bengi. Sujud ngarepi Gusti Allah Subhanahu wa taala, maos Al-Qur'an, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah yang kita wajib kita imani, kita hafalkan namanya dan tugas-tugasnya adalah 10 malaikat. Selain itu banyak. Allah berfirman, "Wala ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada manusia mengetahui berapa jumlah bala tentaranya Allah, maksudnya malaikat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka tidak bertambah juga tidak berkurang. Dari mereka ada yang mulai diciptakan sampai hari kiamat rukuk, gak gerak, gak geringgingen, gak kemeng. Apa-apa kok gak kemeng, gak geringgingen? Soalnya mereka tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai syahwat, tidak mempunyai keinginan, gak duwe karep, gak seperti saya dan jenengan. Kita semuanya punya nafsu, punya syahwat, punya karep. Maka kita capek, ngantuk, tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Kalau malaikat gak rabi, gak mangan, gak ngombe, gak kesel, gak judol. Nggih. Gak apa maneh rek? Wes sak macam ini. Kenapa? Karena gak punya nafsu mereka, gak punya keinginan. Keinginan mereka adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan mulai rukuk, mulai diciptakan sampai hari kiamat rukuk, enggak gerak. Ada lagi yang diciptakan sujud, sampai hari kiamat mereka sujud. Ketika hari kiamat disuruh berdiri sama Allah Subhanahu wa taala, mereka pindah posisi. Apa perkataan para malaikat? Ya Rabb, wahai Gusti, ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Sungguh kami para malaikat tidak mengenalimu dengan sejatinya pengenalan kepadamu. Wala abadnaka haqqa ibadatik. Kami tidak bernyembah kepadamu wahai Allah seperti yang kau inginkan. Padahal mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud, rukuk, munajah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya sama jenengan gimana? Penyebab kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk ibadah. Tapi luwe akeh ibadah ya apa luwe akeh turune? Luwe akeh turune. Luwe akeh maca Qur'ane apa luwe akeh ndelok HP-ne? Luwe akeh selawatane apa luwe akeh rasan-rasane? Kita hadir majelis taklim, yang paling penting adalah memperbaiki diri kita. Masalah terlalu banyak. Penyebab kita sumpek terlalu banyak. Dan itu adalah senjatanya setan untuk membuat kita condong kepada sesuatu yang menyebabkan kita maksiat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, di akhir zaman seperti ini, agar seseorang itu dihilangkan hatinya dari rasa sumpah kegundahan, niki sampean amalno Pak. Kula mesti ngamalno iki ben mari sembahyang subuh mesti maos niki. Butuh waktu untuk hanya 5 menit 10 menit sampean insyaallah gak tahu sumpek. Amin. Gak tahu ngeluh masalah apapun meskipun sampean punya masalah. Baca doa itu insya Allah aman. Sampean kula yakin sampun apal sedaya. Apa? Ini firman Allah yang dikatakan oleh Allah di dalam salah satu surat Al-Quran. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Pun. Jangan diteruskan. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu jangan dibaca. Cuma 2 kalimat saja. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dada saya, permudah urusan saya. Ya Allah, lapangkan dada saya, permudah urusan saya. Dibaca berapa banyak? 1 stok. Sampai baca 1 kali, Pak. Insya Allah aman dari kesumpekan. Soalnya apa? Uang lek wis sumpek, lek wis pusing, lek wis pedot uteke, iku apapun yang diinginkan nafsunya bakal diterjang.
Meskipun haram, meskipun haram. Meskipun melukai hati orang mukmin, melukai hati orang mukmin. Meskipun itu menyebabkan Allah murka, gak ngurus, soalnya peteng bisa. Seperti orang kalau kelaparan, masih haram syubhat terjal. Weteng lek wis luwe peteng. Nggih. Weteng lek wis luwe peteng. Kuping budek. Wis apapun saiki golek halalai soro, yo haram yo disikat. Nah ini hati-hati. Penyebab kemaksiatan di akhir zaman kebanyakannya adalah karena tidak memiliki rasa tenang di hati. Ya apa beb, aku cek kepingin tenang. Iku sampai lampai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Habis kapanpun, habis sholat subuh, habis sholat duhur, sampean nyamani kapan, senggangi kapan sampean baca 100 kali. Dan yang kedua, sing akeh sholawat, sing akeh hadir majelis taklim. Jangan kosong dari ilmu. Meskipun sehari itu sampean dengarkan ilmu selama 5 menit, 10 menit. Sekarang banyak itu ilmu di YouTube. Sing penting ojo ngurungokno sing macem-macem. Karena di akhir zaman ini macam-macam, Pak. Wonten ulama niku kali, Pak. Wonten ulama dunya, wonten ulama akhirat. Ulama dunya iku sing menyebabkan hati kita benci ke orang alim, benci ngelampai ibadah. Fitnah sana, fitnah sini. Adu domba sana, adu domba sini. Tidak mengingatkan kita kepada hidup alam akhirat. Tidak menyebabkan kita semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulama akhirah yang apabila ketika mendengarkan dia, kita ingat kepada Allah, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih semangat beribadah kepada Allah. Sing wingi malas maca Al-Quran, saiki semangat maca Al-Quran. Sing wingi rasa-rasa hadir majelis taklim, sekarang semangat hadir majelis taklim. Wingi sing cerek, apa cerek? Wonten tiyang medun ten mriki. Biyen cerek perhitungan, saiki loman, royal. Karena semua itu bisa kita rubah kehidupan kita kalau kita kemasukan ilmu. Nggih. Sampai kalau sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan, kelepek-kelepek, amblas, OTW jenengan. Sama hati kita juga butuh makan. Apa makanan hati? Ya iki, terbangan, maulidan. Mirengaken mau itu hasanah, kepanggih kali tiang-tiang yang kita sangka insya Allah orang-orang soleh. Kita punya ikatan batin sama orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Gus Rahim. Masya Allah, yang kepanggih dari jenengan tahu sifat tawaduknya, akhlaknya, budi pekertinya, cintanya kepada para aulia, para ulama. Jamaah-jamaah asingnya dijak kenal kali Habib Fulan, ziaratan Kiai Fulan, hadir majelis Kiai Fulan, hadir hall Kiai Fulan. Banyak dari orang-orang yang dulunya nggak kenal habaib, nggak kenal kiai, tapi nang ngomai kiai, tapi nang ngomai ulama sungkan. Nang hadir majelis taklim gak melok ngundang, gak melok ngetokno amplop, tapi sakit kepanggih bakali para alim ulama. Alhamdulillah. Semua itu berkatnya orang mendekat kepada majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesumpekan, kegundahan, problem, apapun itu musibah yang bisa menghilangkan hanya satu. Napa niku? Anwarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amblas, hilang, dibersihkan itu masalah kalau kita mempunyai ikatan batin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang cinta sama Nabi kemudian dia sengsara hidupnya, mboten wonten. Tidak ada orang yang rindu sama Nabi kemudian dia sial hidupnya, mboten wonten. Tidak ada orang yang ittiba' lin Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, kemudian dia itu melarat ataupun mendapatkan musibah yang tidak masuk akal. Tidak ada. Selama dia taat sama Nabi, tunduk kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, dia bakal mendapatkan khairatud dunya wal akhirah, kebaikan dunia sampai kelak kebaikan akhirat. Maka ayo sarang-sarang berkati majelis taklim, jangan pernah kita merasakan sumpek. Ojo tahu sumpek, Pak, seneng terus. Ya masih ono ruwet wis digawe enteng ae wis. Ya mangan sego, iwak asin, sambel, tempe, nikmat apa mboten? Nikmat. Saya tadi siang makan apa? Takok orang kula, "Beb, mangawan mangan apa?" Ya mangan sing tak sebutno sik kaet niku, Pak. Iwak sing masakno barakba, ya. Iwak sego, iwak asin, sambel goreng nggih Bu nggih. Kayak terasi,
Kayak garam diulek, tempe penyet, tahu dipenyet, embu ping loro ping telu ping papat. Makanya saiki semangat kabeh hadir majelis taklim Mas yo gringgingan. Nikmat ketimbang orang kaya tapi hatinya selalu sumpek. Hatinya selalu bingung duitku iki dhewe nang ndi. Mau ke sana mau ke sini bingung. Ditagih kono ditagih kene, ruwet ngeluh. Kebanyakan uang iku ngeluh, Mas yo tapi lek ketitikin duit yo ngeluh. Lah enake apa Beb? Enake cukup. Tapi kayak haji ono, umroh ono, tuku mobil anyar ono. Hai sodako wonten, nekakno Riyadul Jannah, kordes dengkol wonten. Iku jenenge qanaah. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melarat niku sinten? Wong meskipun dia kaya tapi enggak merasa cukup. Kurang terus. Sampun sugih tapi gak merasa cukup. Maka dialah orang yang miskin. Tapi orang kaya siapa? Al-ghina ghina nafs. Kekayaan adalah kekayaan hati. Meskipun dia mungkin gak banyak uangnya. Hartanya gak banyak. Oma sik ngontrak. Nggih. Gawe bayar token oma sik mikir kentekan duwe. Gawe bayar SPP ne anak nunggak 6 bulan. Ya Allah. Tapi hatinya tenang. Hatinya sama Allah Subhanahu wa taala percaya meskipun dia merasakan kegundahan tapi dialah hakikatnya orang yang kaya. Karena beda Pak. Orang yang memiliki hati yang bersih dari caci maki, hasud, iri, dengki, sombong, cinta dunia ketimbang orang yang hatinya kotor dengan kotoran-kotorannya hati. Kapan hati kita bersih? Diberseni. Diberseni di majelis taklim. Ketika kita baca Quran, ketika kita sholat, ketika kita ganti sama orang tua, ketika kita sholawat, ketika kita zikir, ketika kita tahlilan, istighosah, ziarah kubur, iling ambek wong tua, ndongaaken wong tua, itu semuanya bisa menghilangkan kegundahan hati, kesumpakan hati. Ada salah seorang ulama yang berada di kota Tarim, namanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Hidup mungkin kira-kira 60 tahun yang lalu, meninggal 60 tahun yang lalu. Tidak pernah keluar rumah kecuali ketika hadir majelis taklim dan haji saja. Bes, hanya itu saja. Gak tahu metu, gak tahu healing nang ujon, gak tahu nang batu, gak tahu nang lindi, Pak. Kejenengan iki wis dengkol tok ae mulai mbiyen ya. Takok ya Habib, antum kenapa kok ndak pernah keluar? Gak sumpek ta ndek omah? Gak bosen ta ndek omah? Gak ono TV mbiyen, Pak. Gak ono HP mbiyen, Pak. Mobil gak sepiro apik kaya saiki. Ditanya apa dijawab sama Habib Alwi bin Syihab. Beliau kaifa yaji'ni dik. Bagaimana mendatangi kepada saya kesumpekan kegundahan wa ma'i al-Qur'an dan di rumah saya ada Al-Qur'an. Nanti maksudnya apa? Lewe sumpek ngeluh maca Al-Qur'an. Cik tambah gak ngeluh diwaca artine Al-Qur'an. Lho beda ganjarane maca Qur'an paham artine apa mboten? Beda, Bu. Orang kalau baca Quran, baca maulid, tahu arti ini bisa merasapi. Kalau nggak tahu, dia dapat pahala luar biasa pahalanya. Tapi dia tidak bisa merenungi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis Beb, aku wis gak duwe terjemahan Al-Qur'an, wis pokoknya hadir majelis taklim, yo alhamdulillah di majelis taklim sampai mendapatkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi meninggal kecuali mukjizat mereka itu hilang ketika nabinya meninggal, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun sedo, tapi mukjizate satasik wonten ten griyane jenengan. Tapi masalah Qur'an bleduken kabeh. Gak tahu diperseni itu tapi gak dibuka. Ya percuma. Dibuka, Pak, dibuka, Bu. Maka saya wasiat ke jenengan. Besok lusa apa ada waktu tenggriani jenengan boten wonten terjemahan Al-Qur'an sampean tumbas. Sampean beli. Nah, meskipun sehari baca 1 lembar, ambil terjemahane. Wah, tidak ada cahaya melebihi cahaya Al-Qur'an. Tidak ada perkataan semulia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah hati kita bisa senang, bahagia.
urip dilancarno kali Gusti Allah, benjing ansal syafaati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menjadi cita-cita kita. Semoga hadirnya kita di Majelis Taklim Riyadhul Jannah ini tidak disia-siakan oleh Allah. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir Majelis Taklim rindu kepanggih Kanjeng Nabi. Semoga sakit kepanggih Kanjeng Nabi fid dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum kelak di akhirat. Maksudnya adalah dengan kita bisa mimpi ningali wajah sumringah dan tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Pun cekap ceramah saya pada malam hari ini, mugi-mugi menjadi ilmu yang manfaat. Semoga bisa menjadi motivasi kepada diri kita sehingga semakin dekatnya ajal kita, semakin dekat pula diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekatnya, semakin berkurangnya umur kita, semoga kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sugih kabeh. Mugi-mugi sehat sedaya. Mugi-mugi sing lara diwarasno. Mugi-mugi sing ngelu dinyamanno. Mugi-mugi sing yang lagi apa Pak? Kepingin dungo apa jenengan? Sing kepingin duwe utang mugi-mugi lunas insyaallah. Sing kepingin duwe anak insyaallah anake nrecel. Sing kepingin rapi insyaallah ndang payu insyaallah. Semoga majelis amin amin ae mulai mang meneng dongakno rapi langsung amin. Mugi-mugi Riyadhul Jannah ini, pedas dengkol ini bisa menjadi penyebab lebih cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Ada salah kalimat saya minta maaf. Terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.